Baik, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak Hermanto, Bu Sandra, dan seluruh keluarga yang berbahagia. Ya, tadi saya melihat sesi pertama, ternyata casual smart-nya itu kombinasi antara jas dengan kaosnya Ideal Cloud. Saya harus protes kepada panitia karena saya tidak diberi kaos tersebut. Baik, saya mohon izin, saya akan mulai share screen. Semua waktu yang diberikan pada saya adalah 40 menit untuk presentasi. Perkenalkan, saya awali dengan slide pertama. Seperti judul yang telah disampaikan oleh panitia tadi, hari ini saya berbicara tentang entrepreneurship, seperti yang telah saya sampaikan di video pengantar saya. Selalu ada dua mazhab tentang entrepreneurship ini. Mazhab yang pertama mengatakan bahwa entrepreneurship bisa dipelajari, tetapi ada yang mengatakan bahwa entrepreneurship tidak bisa dipelajari. Saya kebetulan menganut paham yang pertama, bahwa entrepreneurship sangat bisa dipelajari. Dan dalam kesempatan yang baik ini, saya ingin berbagi tentang bagaimana entrepreneurship itu tidak hanya sekedar art, tidak hanya sekedar innate skill, tapi adalah sesuatu yang bisa dipelajari secara saintifik, secara ilmiah. Jadi bisnis adalah art sekaligus science, science sekaligus art. Kita mulai dulu dengan pengantar, ada 3 bagian besar, part 1, part 2, dan yang terakhir penutup. Saya akan awali dulu dengan pengantar tentang bisnis keluarga. Karena bisnis di Indonesia ini 99% masih perusahaan keluarga, family business. Dan saya mau tekankan dalam kesempatan yang baik ini, family business itu the controlling word dan twin issues-nya ada di mana. Yang pertama, the controlling word di dalam sebuah bisnis yang dikelola oleh keluarga, itu bukan di family-nya, dan di kata family, tapi di kata bisnisnya. Ini yang ditekankan oleh Peter Drucker dalam bukunya Managing in a Time of Great Change. Nah, artinya Peter Drucker mau mengatakan, walaupun perusahaan keluarga, kalau dikelola dengan profesional, dengan pendekatan bisnis, maka dia tidak harus berarti kalah standarnya dibandingkan dengan perusahaan yang sudah go public sekalipun. Namun sebaliknya perusahaan go public yang sudah go public maksud saya, ya dikelola dengan cara-cara yang lama, tidak mengalami perubahan sebagaimana mestinya, lupa bahwa perusahaan tersebut sudah juga milik publik, maka itu berarti penekanannya pada kata family, dan itu tidak berarti lebih baik daripada family business yang belum menjadi public company. Ini yang ditekankan oleh Peter Drucker yang pertama. Yang kedua, nama saya Hermanto ya. Anda bisa mencapai, Anda punya target bulan Juni. Kita lihat market size-nya seperti apa. Ini 13 meter kali 1,5 meter. Jadi bayangin ya, mereka start betul-betul dari ruko aja bisa jadi pabrik gitu loh. Maksudnya wah ini possible nggak ya sebenarnya kayak. Karena dia bukan kuat di manufacturingnya, dia kuat produknya di penjualannya. Semangat pagi IC Heroes yang berbahagia. Jadi membuat visi itu you punya perusahaan itu mau kemana? Ya makanya ini pelajaran luar biasa sih Pak di ICI. Jadi kita Alright, bisa so apa? any other question teman-teman? siapa dari 5 orang adalah datanya ada. Family business itu selalu menghadapi 2 isu kembar. Isu kembar yang pertama adalah family issue yang meliputi masalah kepemilikan, menyangkut mengenai wealth management, ada masalah family affair, karena ini family issues, utamanya menyangkut soal next generation, baik menyangkut education-nya,
kalau pulang dari lulus dari kuliahnya mau masuk di grup atau tidak dan sebagainya. Kalau masuk apakah harus mengikuti prosedur yang sama atau prosedur yang berbeda. Dan itu semua bisa diatur oleh family office atau family council di dalam sebuah aturan main bersama yang seringkali disebut dengan family constitution. Ini family issues. Jadi walaupun perusahaan keluarga kalau diatur dengan baik, family issues pun diatur dengan cara yang terstruktur, sistematis. Yang kedua, business issue. Selain ada family issue, ada business issue. Itu menyangkut biasa, business performance, manajemen dari perusahaan tersebut itu sendiri, keterlibatan dari next generation di dalam kegiatan perusahaan. Kalau yang pertama family issue, dia dibantu untuk mendapatkan pekerjaan tapi di luar grup, tapi kalau dia masuk maka dia harus juga diatur bagaimana next generation itu masuk ke dalam bisnis bersama. Seperti di Garuda Food, kalau ada generasi yang akan masuk, itu melalui syarat-syarat yang justru lebih ketat daripada aplikan pada umumnya. Misalnya sudah ada pengalaman minimal 2 tahun ikut orang lain. Itu sengaja kami tekankan supaya dia belajar merasakan kerja ikut orang itu seperti apa. Itulah 2 hal yang saya mau jadikan sebagai pengantar, yaitu the controlling word itu is in the business, not in the family. Dan kemudian twin issue dari perusahaan keluarga itu selalu ada twin issue-nya, yaitu family issues dan business issues, yang dua-duanya harus diadres. Yang satu melalui organisasi family council, yang satu lagi melalui organisasi perusahaan secara resmi. Baik, saya masuk ke bagian yang kedua, sebuah tinjauan secara umum tentang entrepreneurship itu sendiri, bagaimana didekati secara ilmiah, sehingga kita bisa memastikan bahwa entrepreneurship adalah sesuatu yang bisa dipelajari. Saya dalam bab kedua ini, saya sediakan ada 4 bagian. Yang pertama, esensi bisnis itu apa, yaitu tentang kesempatan dan kesiapan. Kemudian saya memberikan penekanan tentang pentingnya mengelola innovation, karena tidak ada satu bisnis pun yang yang bisa langgeng tanpa melakukan continuous innovation. Dan yang ketiga, bisnis filosofi itu apa? No matter what business you are in, tetapi pada tataran filsafat bisnis, sebetulnya apa sih yang kita jual kepada konsumen? Dan yang keempat adalah bagaimana kita kemudian mengembangkan bisnis model kanvas kita secara terstruktur dan sistematis dan komprehensif. Kita coba telusuri satu persatu, diawali dengan yang bagian pertama dulu, 21, yaitu the essence of business, yang intinya adalah terdiri dari kesempatan dan kesiapan. Ya, saya awali dulu bahwa bisnis itu tentang kesempatan dan kesiapan. Kesempatan itu bisa datangnya dari langit. Kalau orang bilang ada faktor hoki, dianugerahi oleh Yang Maha Kuasa. Betul, itu tidak bisa dihindari, tidak bisa diingkari maksud saya. Namun kesempatan tidak harus menunggu faktor dari langit, namun juga bisa diciptakan oleh manusia yang bersangkutan. Dan untuk menciptakannya itu bisa baik karena kemampuan lahiriah, innate tadi itu, innate skill yang dimilikinya, atau bisa dengan menggunakan manajemen tools di dalam menciptakan bisnis idea. Karena pada akhirnya bisnis itu soal bisnis idea. Great business itu diawali dengan bisnis idea. Nah, itu soal kesempatan. Kesempatan bisa anugerah dari Tuhan, bisa diciptakan oleh manusia, ciptaan manusia bisa karena bakat lahiriah, bisa dengan menggunakan manajemen tools. Nanti saya akan bicara utamanya yang dengan manajemen tools ini. Bakat lahiriah tidak saya bahas, faktor langit tidak saya bahas. Saya akan membahas khusus manajemen tools yang bisa digunakan di dalam menciptakan ide bisnis yang yang sangat hebat. Dan kesiapan itu menyangkut apa? Menyangkut bagaimana kita menguasai 4 bisnis kompetensi. Menyangkut 4 bisnis kompetensi. Kita awali dengan kesempatan yang pertama. Kesempatan yaitu menciptakan kesempatan melalui manajemen tools. Sebelum itu, saya mau sampaikan dulu bahwa semua bisnis yang sukses itu selalu diawali dari penciptaan
ide bisnis yang hebat, great business idea, selalu. Dan sesuatu yang awal itu selalu tidak pernah mudah. Peribahasa mengatakan all start is difficult. Demikian pula menciptakan bisnis idea itu tidak pernah mudah. Ini yang perlu disadari dari awal. Namun kalau bisnis idenya sudah great, terus kemudian dikelola dengan memperhatikan key success factor ya, maka great business idea akan benar-benar menjadi dari potensial menjadi sesuatu great business yang actual great business. Dari potensial great business menjadi actual great business. Kita bahas pintas mengenai bagaimana menciptakan ide bisnis dengan menggunakan management tools. Ada banyak management tool yang bisa dipakai. Bisa design thinking, saya akan kupas secara sepintas saja karena ini bahan workshop tersendiri. Bisa dengan menggunakan bahan atau tool yang lain, yaitu menggunakan 5 forces-nya Peter Drucker. Di Garuda Food bahkan diciptakan 8 step dalam mengembangkan bisnis idea. Namun dalam kesempatan ini yang sekarang menjadi tren, terutama di negara maju, lebih khususnya lagi di Amerika, studi yang banyak dikembangkan di Harvard, yaitu adalah design thinking. Artinya itu berpikir tentang bagaimana sebagai seorang desainer. Desainer itu tidak pakai kalau merancang sesuatu, dia mengambil kertas dan bikin sketch. Tidak pakai perlu waktu yang berlama-lama ria, dia pakai sketch. Begitu dia tidak puas, dia ucap kertas tersebut, dia buang ke tong sampah, ambil kertas lagi, kerjakan lagi, dan sebagainya. Toh, kita masih pada tahapan rencana. We are still at the plan phase. Masih pada tahapan rencana. Jadi jangan berlama-lama ria pada tahapan rencana. Itu cara berpikirnya seorang desainer. Makanya dikatakan design thinking. Design thinking pada dasarnya gambar ini kelihatan rumit, tetapi esensinya adalah bagaimana diawali dengan inspirasi, kemudian balik lagi pada ideation, tadi great business idea, ideation, dan yang ketiga adalah bicara tentang execution atau implementation, dan kemudian akan mutar kembali lanjut kepada inspiration, ideation lagi, implementation, jadi sebuah lingkaran yang reiteratif sebagai indikasi terus perlu dilakukannya continuous improvement. Dan continuous improvement itu adalah bagian dari continuous innovation. Balik lagi, disinilah pentingnya inovasi. Saya nanti akan sampai kepada tahapan di situ. Kita awali dulu tentang design thinking ini secara sepintas saja. Sekali lagi ini hanya untuk ilustrasi, tidak bertujuan untuk membuat Anda menjadi paham, apalagi menjadi khatam terhadap tool yang disebut design thinking ini. Sekedar ilustrasi, yang kepengen mempelajarinya bisa mendalaminya lebih lanjut. Ada 5 langkah di dalam design thinking. Yang pertama adalah empathize. Nah, ini menarik. Design thinking itu menekankan pentingnya pada sense of empathy. Jadi dalam hidup itu manusia harus mengembangkan rasa empati. Ini menarik sekali. Sebuah konsep yang dikembangkan di Barat, tetapi menekankan pada pentingnya empati, pertanda bahwa Barat mulai menyadari tentang pentingnya hubungan antar manusia. Individualisme pelan-pelan mulai ditinggalkan. Empathize. Empathize itu pada dasarnya adalah bagaimana kita membangun sebuah insight, kenali sebuah insight yang mendalam, deep understanding dari tantangan-tantangan yang dihadapi oleh calon customer kita. Jadi setiap customer, sebelum jadi customer adalah calon customer, itu perlu kita kenali dengan baik apa sebetulnya tantangan yang dihadapi oleh mereka. Dan itu akan bisa ditemukan dengan baik apabila kita punya sense of empathy. Jangan salah mengerti, Toyota itu didirikan oleh pendirinya Mr. Sakichi Toyoda San. Itu berangkat dari karena sense of empathy dari seorang Mr. Toyoda muda terhadap ibu dan neneknya yang harus meminta benang hingga fajar hari karena menggunakan alat yang sangat sederhana.
Dari situlah dia akhirnya berhasil mengembangkan alat pemintal, loom mesin yang sampai sekarang disimpan di museum Toyota dan bahkan terus dikembangkan dari salah satu divisi yang berkembang dengan baik walaupun sudah masuk dalam era digitalisasi. Itu terjadi karena sense of empathy dari Toyota muda pada saat itu terhadap ibu dan neneknya. Dan kemudian dari rasa empati ini, kemudian kita mulai masuk pada tahapan berikutnya yaitu define. Yaitu mendefinisikan, oke, kalau memang seperti itu kondisi dari calon customer kita, maka solusi apa yang ingin kita berikan untuk memecahkan masalah mereka. Define the solution to the problem. Nah, di situ dan dengan solusi tersebut, Anda mulai masuk pada tahapan ideation. Di sini bisa utamanya menggunakan metode brainstorming tentang beberapa potensial solution yang bisa kita pilih, bisa kita kembangkan untuk memecahkan masalah konsumen sehingga bisa memecahkan pain point yang mereka hadapi. Dari ideation inilah, dari beberapa solusi potensial yang muncul, kemudian kita kembangkan pada tahap berikutnya dengan disusunnya prototype. Di sini Anda bisa lihat tahapan-tahapan ini dilakukan dengan cara sistematis. Dan inilah the process of entrepreneurship. The birth of entrepreneurship itu lahir dari sense of empathy. Mendefine masalahnya, menciptakan ide-ide besar, kemudian menuangkannya dalam prototype, yaitu mulai mendesain prototype seperti apa yang akan dihasilkan, yang akan dibuat untuk memecahkan, untuk mewujudkan maksud saya, ide besar yang telah dirumuskan tadi dalam rangka memecahkan masalahnya. Dan kemudian diuji. Setelah prototype tersebut disusun, dibuat, diuji dia. Diuji baik pada tataran tingkatan lab scale sampai dengan production scale sebelum pada akhirnya nantinya di launch ke pasar. Disinilah kita pentingnya dalam melakukan pengujian ini fokus kepada continuous innovation, tapi yang menggunakan cycle yang pendek-pendek. Dalam konteks terus melakukan perbaikan, seperti cara berpikirnya, cara bekerjanya seorang desainer tadi. Nah, hadirin yang berbahagia, itulah design thinking sebagai salah satu tool dalam manajemen tools dalam rangka menciptakan bisnis idea supaya bisa menciptakan kesempatan. Karena bisnis itu tentang kesempatan, opportunity, atau kesiapan, our readiness. Nah, sekarang kita masuk pada readiness. Yang di Garuda Food kami kembangkan ada 4 kompetensi bisnis yang harus dibangun, yaitu yang pertama adalah mengembangkan, menguasai, pastikan bahwa kita menguasai know-how atau teknologi dari bisnis yang akan kita masuki. Kalau kita sudah putuskan mau masuk di bisnis minuman, seperti yang dilakukan oleh Pak Hermanto, tentu know-how-nya akan berbeda dengan cat, walaupun sama-sama benda cair ya. Satunya cair untuk mencat sesuatu benda tertentu, sedangkan satunya untuk masuk ke dalam tubuh. Prosesnya berbeda, bahan bakunya berbeda, teknologinya berbeda, know-how-nya berbeda. Ini harus dipastikan bahwa kita sadar what business are we going to be in, yang harus dikuasai. Kompetensi pertama. Kompetensi kedua, membangun jejaring. Bisnis is about networking. Ini saya kira nggak perlu saya uraikan, dari ke belakang maupun ke depan, apalagi generasi milenial, sangat memahami tentang pentingnya networking tersebut. Ujung-ujungnya juga soal modal. Soal modal harus juga dipikirkan bagaimana solusinya terhadap pemilikan modal tersebut. Dan yang terakhir adalah kompetensi manajemen. Manajemen itu adalah sebuah alat bantu generik yang sifatnya intangible, tapi peran dan tingkat kepentingannya bisa dipastikan yang sangat menentukan keberhasilan sebuah usaha. Di dalam manajemen tentunya terdapat soal leadership. Jadi hadirin semua yang berbahagia, 4 kompetensi inilah yang harus dibangun, dan apabila bisa dibangun dengan relatif lengkap dan dengan mastery level yang cukup baik, maka bisa dipastikan
success rate bisnis Anda akan berhasil. Anda bisa gunakan ini untuk melakukan assessment terhadap bisnis Anda yang sedang struggling, bisnis Anda yang sudah mulai jalan, dan bisnis Anda yang terbang tinggi. Anda bisa lihat dengan 4 kompetensi ini nilainya akan berbeda-beda antara bisnis yang masih sedang struggling sampai dengan bisnis yang sudah sukses luar biasa. Ini bisa digunakan sebagai tool untuk melakukan assessment, tetapi sekaligus juga tool dalam rangka untuk mempersiapkan diri. Sekali lagi, manajemen is about PDCA, Plan, Do, Check, Act. Ini pada tataran plan pace, tahapan rencana. Ada 4 kompetensi bisnis yang harus dibangun, dikendalikan, dikuasai. Yang berikutnya, balik lagi seorang entrepreneur itu bukan manager. Manager bukan seorang entrepreneur. Tetapi seorang entrepreneur yang sukses, dia adalah seorang manajer sekaligus seorang entrepreneur. Disinilah kemudian di Garuda Food, kami mengembangkan sebuah matriks di mana ada 2 sumbu, ya satu sumbu vertikal managerial skill, ini dimensi manajemennya, yang satu lagi adalah dimensi kecerdasan entrepreneurialnya. Nah, kalau kecerdasan manajemennya tinggi, entrepreneurial intelligence-nya rendah, maka dia adalah murni seorang manajer. Namun di kuadran yang diagonal, kalau dia entrepreneurship-nya tinggi, kecerdasan entrepreneurnya tinggi, tetapi managerial skill-nya lemah, maka dia adalah hardcore entrepreneur. Saya pernah alami kerja ikut orang selama 14 tahun dengan profil dari pemiliknya yang berbeda-beda. Ada yang kuat entrepreneurnya, ada yang cukup seimbang, ada yang terlalu berpikir sebagai seorang manajer hanya mau cari safety first-nya saja. Dan di situ akan kelihatan hasilnya. Seorang entrepreneur sejati, dia akan sukses menciptakan bisnis-bisnis baru, tetapi akan menjadi tantangan besar untuk mempertahankan bisnisnya dalam jangka panjang, karena dia tidak mempersiapkan manajemen dengan baik. Tetapi seorang manajer, dia akan sulit membangun sebuah bisnis baru, karena seorang manajer pada dasarnya adalah orang yang lebih kepada risk averse individual. Individu-individu yang lebih mencari amannya, tidak berani melakukan perubahan. Padahal seorang entrepreneur itu harus berani melakukan perubahan. Dan 2 kondisi ini tidak pernah ideal. Maka yang paling ideal adalah managerial skill-nya tinggi, entrepreneurial intelligence-nya juga tinggi. Anda bisa belajar dari Pak Hermanto itu. Mohon maaf, Pak Hermanto barangkali secara formal pendidikannya tidak terlalu setinggi Anda semua yang masih muda-muda, tetapi dia adalah seorang pembelajar seumur hidup. Dia seorang pengusaha dengan entrepreneurship yang kuat sekali, entrepreneurial intelligence yang kuat, tapi sekaligus mau belajar, dan satu persatu perusahaannya ditransformasikan dari public company dengan membangun sistem yang rapi, sehingga perusahaan tersebut bisa dipastikan akan sustainable di dalam jangka panjang. Inilah kuadran yang kanan atas, seorang entrepreneur yang sekaligus manajer, seorang manajer yang sekaligus mempunyai entrepreneurship. Tapi jangan pernah membiarkan diri Anda tetap di kuadran yang kiri bawah, yang saya beri nama seorang gambler. Sudah nggak punya entrepreneurial intelligence, manajemen pun juga kosong. Nah, orang seperti ini akan gagal, karena untuk bisa menjadi entrepreneur manager, seorang manajer harus mengembangkan entrepreneurship-nya, seorang entrepreneur, hardcore entrepreneur harus mengembangkan managerial skill-nya. Karena arah ideal itu memang roadmap-nya adalah seperti ini. Sedangkan seorang gambler, dia harus belajar manajemen dan belajar entrepreneurship secara berturutan atau bersama-sama sebelum akhirnya bisa menjadi seorang entrepreneur manager yang sejati. Kita masuk ke dalam bagian kedua, yaitu entrepreneur, mohon maaf, innovation management, bagian yang kedua, dalam rangka mempelajari entrepreneurship sebagai sebuah science. Itu salah satu pilar penting dalam entrepreneurship, itu adalah innovation. Kampeter, mantan Menteri Keuangan di Austria, itu menekankan bahwa suatu negara yang maju, dia harus mengembangkan entrepreneurship di atas 2%, dan sekaligus mengembangkan innovation
skillnya. Dan innovation ini tidak boleh terputus-putus, melainkan sebuah proses yang berkelanjutan. Disitulah saya kutip pendapatnya Gary Hamel dalam bukunya The Future of Management yang membuat innovation dalam 4 jenjang. Jenjang yang paling bawah, yang paling relatif mudah, walaupun innovation tidak ada yang mudah, tapi yang relatif paling mudah adalah operational innovation, yaitu adalah ini masuk kategori continuous improvement. Yang kedua adalah product and services innovation. Disinilah biasanya kita seringkali memaknai bahwa innovation dalam artian yang ini, dalam artian product and services. Padahal innovation bukan hanya product and services. Diawali dari operational innovation, yang relatif ini adalah low hanging fruit dan barangkali bahkan ground fruit. Ini sudah barangkali masuk di dalam bulky fruit, bahkan high hanging fruit. Semakin ke atas, semakin high hanging fruit. Dan strategic innovation adalah inovasi dalam bentuk strategi yang tentunya menjadi semakin sulit. Dan yang terakhir adalah manajemen innovation. Di Garuda Food, dalam perjalanan saya sebagai seorang CEO, saya pernah melakukan 1, 2, 3, terutama 1, 2, dan 3. Dan ini telah berhasil mendongkrak perusahaan pada waktu dari awal saya pegang dengan turnover 12 miliar rupiah, bukan US dollar, 12 miliar rupiah. Di tahun pertama saya memegangnya, lalu diminta oleh keluarga untuk membantu membenahi perusahaan keluarga. Dan dengan 3 jenis innovation itu, kami berkembang, puji Tuhan, sampai hari ini tahun 2022 ini diperkirakan mencapai 15 triliun. Tidak semuanya sudah kita go publikan, baik yang sudah go public maupun yang belum go public, total kira-kira sudah mencapai 15 triliun. Artinya lebih dari 12.000 kali karena soal innovation. Karena soal innovation. Produk SKU, stock keeping unit yang dulunya hanya 4 SKU, sekarang menjadi 149 SKU. Itu juga karena hasil dari innovation. Utamanya adalah innovation yang kedua. Dan continuous improvement dengan berbagai bentuk SGA, CFT, SSS, SGA, CFT Forum yang kami melakukan continuous improvement, product services yang terus dikembangkan oleh R&D kami, dan strategic innovation pada waktu kami membangun distribution company, sekarang menjadi salah satu kekuatan kami, makanya Garuda Food disebut sebagai integrated consumer good company, karena kami dari ujung sampai ke ujung mempunyai mata rantai nilai yang kami telah bangun dari sejak awal. Manajemen innovation, to some extent juga kami lakukan, baik itu bentuknya dalam bentuk perbaikan pengembangan leadership maupun perbaikan terus-menerus new business model. Tetapi semakin dahsyat new business model yang diciptakan, semakin breakthrough, semakin novelty-nya belum ada di tengah-tengah industri yang bersangkutan, maka disitulah dia menjadi akan dipastikan memenangkan peperangan. Hadirin yang berbahagia, itulah 4 stack of innovation, dan innovation proses tersebut esensinya harus sebuah solusi yang superior, risikonya harus terkendali dengan baik, dan employee buy-in, karena innovation itu pada dasarnya kita akan memasuki suatu arena yang disebut dengan change management. Change management. Oke, saya masuk pada tahapan berikutnya, 2-3 bisnis filosofi. Saya agak sedikit out of time